Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melanjutkan kembali pembahasan kita kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurrumiyah karangan Syekh Malik bin Salim Al-Mahdhuri rahimahullahu taala. Dan di video yang sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang pembahasan berkaitan dengan kalam dan pembagiannya. Begitu pula kita telah menyelesaikan tentang pembagian fiil. Dan sekarang kita memasuki bab yang baru, yakni tanda-tanda isim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala alamatul ismi. Bab menjelaskan tentang tanda-tanda isim. Qala al-musannifu, penulis mengatakan, yakni Syekh Muhammad bin Dawud As-Sinhaji. Falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Adapun isim maka dapat diketahui dengan sebab khafat, wat tanwin dan juga dengan sebab tanwin, wa dukhulil alifi wal lam dan juga dengan sebab masuknya alif dan lam, wa hurufil khafdi dan juga dengan sebab masuknya huruf khafat. Jadi di sini Ibnu Ajurrum mengatakan bahwa tanda yang bisa membuat kita mengetahui bahwa suatu kata merupakan isim ada 4. Yang pertama adalah khafat, yang kedua tanwin, ketiga masuknya alif dan lam, dan yang terakhir huruf khafat. Wahia, apa sekarang yang dimaksud huruf khafat? Huruf khafat adalah min. Ada min, wa ila dan huruf ila, wa an huruf an, wa ala huruf ala, wa fi kemudian roba, ba, kaf, lam. Ada 9 di sini. Min, ila, an, ala, fi, roba, ba, kaf, lam. Jadi ini ke-9 huruf ini dinamakan huruf khafat atau huruf jar namanya. Wa huruful qasami, dan juga ada yang namanya huruf qasam. Huruf qasam ini huruf sumpah. Wahia, dan huruf qasam itu adalah al-wawu, waw. Kemudian al-ba'u huruf ba, wa ta'u dan huruf ta. Ini perkataan dari penulis kitab Jurumiyah, yakni Syekh Muhammad bin Dawud As-Sinhaji rahimahullah taala. Sekarang kita membaca penjelasan dari penulis kitab Al-Mumti'. Asyarhu, penjelasan. Lamma faragal musannifu min dzikri aqsamil kalami. Ketika penulis, yakni maksudnya Ibnu Ajurrum, ketika penulis telah menyelesaikan penjelasan tentang pembagian kalam, syara'a fi bayani alamati kulli qismin. Maka beliau kemudian melanjutkan untuk menjelaskan tentang tanda-tanda bagi setiap jenisnya. Kemarin kita telah bahas kalam ada 3 jenis. Nah sekarang penulis akan menjelaskan tentang tanda bagi setiap masing-masing jenis. Ini kemarin ada isim, ada fiil, ada huruf yang bermakna. Nah nanti akan kita kupas tanda-tanda bagi setiap jenisnya. Fabada'a bil ismi, maka beliau pun memulai dengan isim terlebih dahulu. Wa dzakara lahu arba'a alamatin. Maka di sini Syekh As-Sinhaji menyebutkan bahwa tanda bagi isim itu ada 4. Idza wajadta wahidatan minha fi kalimatin, apabila engkau mendapatkan engkau menemukan satu dari keempat tanda tersebut pada suatu kata, au ra'aita annaha takbaluha, atau engkau mengetahui bahwasannya kata tersebut
dapat menerima tanda tersebut, arafta anna hasmun, maka engkau dapat menarik kesimpulan bahwasanya kata tersebut merupakan isim. Jadi di sini dari keempat tanda ini ya, apabila kita dalam suatu kata melihat ada salah satu ya, salah satu berarti nggak harus semuanya, cukup salah satu dari keempat tanda tadi ya, khofat, kemudian alif lam ya, alif lam, tanwin, kemudian huruf khofat ya. Kalau kita menemukan salah satu saja, maka kita sudah cukup mengetahui bahwa kata tersebut adalah isim. Beliau melanjutkan ihdaha. Yang pertama, al-khafdu adalah khafat. Wahuwa, nah sekarang apa sih yang dimaksud khafat? Ibaratun anil kasroti allati yuhdithuhal amilu. Jadi yang dimaksud khafat adalah ibarah, ungkapan ya, istilah tentang kasroh, istilah dari kasroh. Jadi nama lain lah ya. Jadi ini untuk takrib kepada pemula. Jadi gampangnya khafat itu adalah kasroh ya. Allati yuhdithuhal amilu. Yang kasroh ini muncul karena disebabkan adanya amil. Apa itu amil? Amil itu sesuatu yang menyebabkan ya, yang menyebabkan harokat akhir suatu kata berubah. Seperti gampangnya seperti itu dulu ya. Jadi kembali lagi, khafat itu adalah kasroh. Khafat itu kasroh di akhir kata. Nah itu dia. Nahu sebagai contoh, lafadz basmalah, bismillahirrahmanirrahim ya. Fakullun min ismi wallahi warrahmani warrahimi asmaun. Kata beliau, maka setiap kata-kata tersebut, yakni kata-kata ini ismi, kata ismi, kemudian kata Allahi, kemudian kata ar-rahmani, kemudian kata ar-rahimi, itu semuanya asma ya, jamak dari ismun, merupakan isim ya, semuanya isim. Kenapa? Liwujudil kasroti fi akhiriha, karena sebab adanya kasroh di akhir kata tersebut. Nah, lihat di sini ismi ya, harokat mimnya kasroh. Allahi harokat haknya kasroh. Ar-Rahmani nunnya kasroh, Ar-Rahimi mimnya kasroh. Nah, ini yang dimaksud khafat ya. Maka karena dia bisa khafat ya, kasroh, maka dia isim. Kemudian atsaniyatu, yang kedua, ini tanda kedua adalah at-tanwinu, tanwin. Wa huwa, yang dimaksud tanwin adalah ibaratun an dhammataini au fathataini au kasrataini. Yang dimaksud tanwin adalah istilah untuk menggambarkan dua dhammah atau dua fathah atau dua kasroh. Nah, maksudnya dua dhammah gini. Kalau dhammah kan gini. Dhammatain gini. Nah, dua dhammahnya atas bawah. Kemudian fathah seperti ini. Dua fathah. Nah, kasroh. Nah, dua kasroh. Nah, ini dia tanwin. Bisa dhammatain dua dhammah, atau fathatain dua fathah, atau kasrotain dua kasroh. Ini yang dimaksud dhammah. Nahwu qaulihi ta'ala, sebagaimana contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah. Nah, ini beliau menukilkan ya suatu ayat dari surat Al-Ghasyiyah. Beliau mengatakan fakullun min wujuhun wa yauma idzin ya. Jadi setiap satu dari kata-kata ini, yakni wujuh ya, kata wujuhun, kemudian kata yauma idzin, kata khasyiatun, kemudian amilatun, nasibatun, naron, hamiyatan, ainin, aniyah. Nah, ini semua kata-kata ini merupakan asmaun, merupakan isim. Kenapa? Liwujudi tanwini fi akhiriha, karena ada tanwin di akhirnya. Perhatikan, wujuhun haknya tanwin, yauma idzin zaknya tanwin,
aniyatin, taknya tanwin seperti itu. Jadi karena ada tanwin di akhirnya maka dia itu isim. Karena tanwin adalah tanda bagi isim. Kemudian yang ketiga, tanda yang ketiga as-salisatu dukhulul alifi wal lami. Tanda yang ketiga adalah masuknya alif dan lam. Wa yu'abbaru anhuma bi'al. Dan yu'abbar yakni diistilahkan dari keduanya dengan al. Jadi alif lam itu simpelnya adalah al. Nah, jadi bisa dimasuki alif dan lam itu bisa dimasuki al seperti itu. Nahwu qaulihi ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di sini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, surat At-Thaha di sini ya. Fakullun minar rahmanu wal arsy. Nah, maka setiap kata-kata dari ini yakni Ar-Rahman, kata Ar-Rahman, kemudian kata Al-Arsy ya, itu keduanya ismani, merupakan isim. Kenapa? Lidukhuli al alaihima, karena masuknya al kepada keduanya. Jadi Ar-Rahman itu aslinya Rahman. Kemudian masuk alif lam syamsiyah Ar-Rahman. Kemudian Al-Arsh aslinya Arsh. Kemasukan alif lam komariah jadi Al-Arsh seperti itu. Karena dia kemasukan alif lam maka dia itu isim seperti itu. Kemudian ar-rabi'atu yang keempat huruful khafdi. Huruful khafdi wahia min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam. Yang keempat adalah masuknya huruf-huruf khafat. Dan yang dimaksud huruf khafat sudah dijelaskan, yakni min ila an ala fi ruba kaf ba kaf dan lam. Ini boleh bagi teman-teman untuk dihafalkan. Wajib bahkan. Kalau kita berniat benar-benar ingin bisa membaca kitab Gundul, minimal kita berusaha menghafalkan huruf jar ini. Kata beliau, fahadhil hurufu khasatun bil asma'i. Nah, maka huruf-huruf ini yakni min ila sampai lam ini merupakan huruf-huruf yang dikhususkan untuk isim. Fala tadkhulu illa 'alaiha. Maka huruf-huruf khafat ini tidak akan masuk kecuali kepada isim. Dalam artian kalau kita melihat ada huruf ini, huruf khafat ini, maka kata berikutnya sudah tentu isim. Kenapa? Karena huruf ini itu dikhususkan hanya bagi isim. Nahwu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takufu syarraka anin nasi fa innaha shadaqatun minka ala nafsika. Ya. Ini hadis Nabi. Kita baca fakullun minan nasi, maka kata annas di sini wad domiri fi minka, kemudian domir kaf ya, domir ka kan ada lafaz minka. Nah, domir ka-nya wa nafsi, kemudian kata nafsi itu adalah asmaun, merupakan isim. Kenapa? Lidukhuli hurufil khafdi 'alaiha. Karena masuknya huruf-huruf khafat atasnya. Seperti itu. Jadi di sini an-nasi kenapa? Karena sebelum an-nasi apa? Anin nasi ya. An itu huruf jar. Kemudian minka, ka-nya perhatikan mana di sini? Ini ka. Ka ini juga isim. Ka ini isim. Kenapa? Ini sebelumnya ada huruf apa? Huruf jermin. Nah, maka kafnya ini yaitu isim. Begitu pula nafsin. Sebelum nafsi ada ala. Ada ala. Ala ini huruf jar juga sama. Kemudian wa min hurufil khafdi ahruful qasami likauniha tajurul isma ba'daha. Nah, dan di antara huruf-huruf khafat itu ada huruf-huruf qasam. Nah, jadi di antara huruf khafat yang 9 ditambah lagi dengan huruf qasam atau huruf sumpah. Kenapa huruf qasam juga disebut huruf khafat? Likauniha tajurul isma ba'daha.
Karena huruf-huruf qasam ini juga menjarkan isim setelahnya. Nah, maka juga disebut sebagai atau masuk juga ke dalam pembahasan huruf khafat. Wahia salah satu ahrufin. Dan huruf qasam itu ada 3 huruf. Al-wawu, wal-ba'u, wat-ta'u. Yakni yang pertama waw, kemudian ba, terakhir ta. Wasumiyat ahrufa qasamin. Nah, dan dinamakan huruf qasam li'annaha tadkhulu 'alal muqassami bihi. Karena yakni karena huruf-huruf tersebut itu masuk kepada isim yang digunakan untuk bersumpah, muqsam bih ya namanya. Wala yakunu illasman. Dan muqsam bihi itu tidak akan ada kecuali bentuknya isim. Nah, jadi huruf ini, huruf wawu, ba, dan ta ini dinamakan huruf sumpah karena dia ini masuk kepada isim yang digunakan untuk bersumpah. Contohnya demi Allah. Nah, Allah itu digunakan bersumpah karena kita lafadz demi, kata demi itu artinya sumpah. Demi Allah. Nah, di sini kata penulis bahwa orang Arab ya ketika bersumpah itu bersumpah hanya menggunakan isim. Tidak ada bersumpah kok menggunakan fi'il apalagi huruf. Nahwu contohnya wallahi demi Allah, wa tallahi ya demi Allah juga, billahi demi Allah. Jadi bersumpah itu bisa menggunakan wawu, bisa menggunakan ta, bisa menggunakan ba. Ini sama arti semuanya demi Allah. Wa hasilu ma dzakarahu min alamatil ismi arbaun. Dan kesimpulan terhadap apa yang penulis sebutkan tentangnya dari tanda-tanda isim itu ada 4. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa tanda isim itu ada 4. Isnatani Isnatani talhaqanil isma fi akhirih. Ya, 2 tanda itu keduanya bertemu dengan isim di awalnya. Nah, wahuma al-khafdu wat tanwin. Afwan kok di awalnya. Saya ulangi, isnatani talhaqanil isma fi akhirih. 2 tanda menemui isim di akhir isim. Nah, jadi dari keempat tanda itu yang 2 itu adanya di akhir isim tandanya. Nah, 2 tanda yang di akhir itu apa? Yakni al-khafdu wat tanwin. Yakni khafat, apa tadi khafat? Kasroh ya. Kasroh itu ada di akhir. Wat tanwin begitu pula tanwin ada ya di akhir. Kemudian wasnatani tadkhulani alaihi fi awwalihi. Dan 2 tanda sisanya itu keduanya masuk kepada isim di awalnya. Nah, jadi 4 tanda isim, yang 2 itu di akhir, yang 2 itu di awal. Yang 2 di akhir yakni tanwin dan khafat. Nah, 2 yang di awal yakni huma al wa huruful khafdi. Yakni yang ada di awal adalah al, alif lam dan huruf khafat. Jadi huruf khafat itu masuknya di awal teman-teman, bukan di akhir isim gitu ya. Sekarang kita baca ada faedah sedikit di sini. Fawaidu wa tanbihatun. Ya, faedah-faedah dan juga perhatian ya, peringatan. Al-awal al-khafdu wal jarru madluluhuma wahidun. Nah, khafat dan jar itu keduanya maknanya satu. Fal khafdu bimaknal jarri. Nah, jadi khafat itu ya maknanya jar. Jadi ini hanya masalah istilah saja teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengar istilah huruf jar, ya majrur, ya seperti itu. Itu ya itulah khafat gitu. Khafat itu ya jar, majrur itu ya makhfud seperti itu. Hanya beda istilah saja. Asani yang kedua, faedah kedua, takunu al alamatan lil ismi idza lam takun min aslil kalimah. Nah, alif dan lam al itu menjadi tanda bagi isim apabila ya alif lam tersebut bukanlah yakni bagian asal dari suatu kata.
Dalam artian alif lamnya itu berupa tambahan. Contohnya nahwu ar-rajulu wal gulamu. Pada lafadz ar-rajulu dan al-gulamu. Nah, di sini alif lamnya tambahan. Kenapa? Karena lafadz ar-rajulu aslinya adalah rajulun. Al-gulamu aslinya adalah gulamun. Gulamun ya. Kemudian masuk alif lam jadi ar-rajulu, jadi al-gulamu. Dalam artian alif lamnya di sini tambahan. Amma idza kanat min asliha. Adapun apabila alif lam itu merupakan asal dari suatu kata, fala takunu alamatan lahu, maka tidak menjadi tanda bagi isim. Nahwu contohnya alqa. Pada lafadz alqa, perhatikan. Ini alqa, awalnya alif lam. Alqa, ya kan? Pertamanya alqa. Pertanyaannya, apakah alif lam di sini itu tanda bahwa qa itu isim? Bukan. Kenapa? Karena alqa itu satu kata. Itu memang asal katanya alqa, yulki, ilqa, seperti itu. Alqa, yulki, ilqa, itu asal kata, nggak bisa dipecah lagi teman-teman, ya. Jadi nggak bisa, alnya kita pisah, kemudian qa itu satu kata, enggak. Ini memang alqa itu merupakan asal dari kata tersebut. Contohnya alqa min qaulihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa alqa fil ardi rawasi. Seperti itu. Wa nahwu, dan juga contohnya alha. Alha ini juga alif lam, tapi bukan tanda bagi isim. Karena alha juga ini sama. Alha itu juga merupakan asal dari katanya sendiri. Jadi nggak bisa kita pisahkan alha, al itu tambahan, ha itu isim, nggak bisa seperti itu. Itu satu. Alha seperti itu. Min qaulihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur, seperti itu. Fahiya fihima asliyatun, maka alif lam pada dua contoh tadi, pada dua contoh kata di atas ya, atau sebelumnya, itu merupakan asliyatun, memang asal kata, seperti itu. Fala yu'rafu bihalismu, maka tidak dapat diketahui atau tidak dapat dikatakan bahwa ya setelahnya itu isim karena sebabia, gitu. Karena dia ini memang asal kata, maka isim itu tidak bisa diketahui dengan alif lam yang seperti ini. Asalis, yang ketiga, laisa bilazimin ijtima'u kulli hadhil alamatil arba'i. Bukanlah perkara yang wajib, bukanlah perkara yang harus untuk berkumpul ya keempat tanda ini dalam satu kata. Hatta tadulla ala smiyatil kalimati. Nah, jadi kan tadi tanda isim ada 4. Ini nggak harus 4-4-nya itu ada semuanya dalam satu kata, sehingga baru kita katakan ini isim. Kalau enggak 4-4-nya ada dalam kata tersebut berarti bukan isim. Enggak seperti itu konsepnya teman-teman. Tapi kata beliau bahwasanya bal ba'duha kafin fi dzalika, akan tetapi cukup sebagiannya saja itu sudah mencukupi. Jadi enggak harus 4-4-nya ini ada pada satu kata baru kita katakan ini isim, enggak. Cukup sebagian, bahkan satu tanda saja sudah cukup, gitu. Ar-rabi, yang keempat, huruful qasami min hurufil jarri. Huruf-huruf qasam merupakan bagian dari huruf-huruf jar. Wa inna ma fasalahal musannifu, adapun alasan kenapa penulis ya memisahkannya, ya, kenapa penulis memisahkan ini huruf khofat, ini huruf qasam, ya, likauniha tufidul qasama, karena ya keberadaan huruf qasam ini memberikan faedah, memberikan makna al-qasam, sumpah, bi khilafi ghairiha, yang mana berbeda dengan huruf-huruf jar yang lainnya, seperti itu. Wa'lam, dan ketahuilah, anal qasama biha minal makhluki la yajuzu illa billahi. Ketahuilah bahwasanya bersumpah menggunakan huruf qasam itu, ya, bersumpah dari seorang makhluk,
dari seorang ciptaan, ya, seorang hamba, tidak diperbolehkan, la yajuzu illa billah, kecuali bersumpahnya dengan Allah. Jadi kita sebagai hamba, sebagai makhluk ciptaan Allah, tidak boleh melakukan sumpah dengan selain Allah. Contohnya, demi Rasulullah, itu nggak boleh. Demi gunung nggak boleh. Nah, kita hanya boleh bersumpah demi Allah, demi Allah. Karena kita makhluk, kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Au bi asma'ihi, atau dengan nama-namanya Allah, yakni Asmaul Husna. Demi Ar-Rahman, nah, itu boleh, nggak apa-apa. Misalnya demi Allah, ya, demi Ar-Rahman itu boleh. Kenapa? Ar-Rahman Asmaul Husna. Demi Ar-Rahim, demi Al-Malik, seperti itu. Demi Al-Jabbar, itu boleh dengan nama-namanya. Wasifatihi, atau dengan sifat-sifatnya Allah. Kita jadi sebagai makhluk, kita hanya boleh bersumpah dengan 3 ini. Namanya Allah, ya, dengan bersumpah dengan Allah, atau dengan nama-namanya Allah, atau dengan sifat-sifatnya Allah. Fala yajuzu ayyuqala, maka tidak diperbolehkan untuk dikatakan wan nabi, demi nabi. Nah, ini enggak boleh. Tidak boleh kita mengatakan wan nabi, bersumpah demi nabi. Ini wawunya wawu qasam, demi nabi. Wal ka'bati, dan demi Ka'bah, itu enggak boleh. Wa hayatika, dan demi kehidupanmu, ini enggak boleh juga. Demi jiwamu enggak boleh kita bersumpah seperti ini. Enggak boleh bersumpah dengan nabi, enggak boleh bersumpah dengan Ka'bah, dengan kehidupan, enggak boleh. Begitu pula tidak boleh kita bersumpah demi Allah dan Rasulullah. Kenapa? Rasulullah tidak berhak untuk kita jadikan sumpah. Jadi bersumpah hanya dengan nama Allah. Wa asbaha dzalika, dan hal-hal yang semisalnya. Seperti itu, ya. Ini kita hanya singgung sedikit, ini faedah dari musannif. Karena ini fokus kita sekarang belajar nahwu, bukan belajar akidah, ya teman-teman sekalian. Al-khamis, yang kelima, ahmalal musannifu anfa'a alamatil ismi. Penulis, yakni Ibnu Ajurumiyah atau Muhammad bin Dawud As-Sinhaji rahimahullah ta'ala, telah ahmala, ya, melewatkan tanda isim yang paling bermanfaat, tanda isim yang paling penting. Wahua, dan tanda isim yang paling penting adalah alisnadu ilaihi, yakni musnad ilaih, yakni disandarkan kepadanya. Maksudnya al haditsu anhu, yakni kejadian itu datangnya dari dia. Kejadian itu datangnya dari dia. Wabihi ustudilla ala smiyati domairi, dan dengan tanda ini, dengan musnad ilaih ini, menjadi dalil bahwa domir seperti, yakni kata ifikum tu, seperti domir tak pada lafaz kumtu, itu merupakan yakni ismiyah, merupakan isim. Nah, jadi di sini perhatikan, misal ini kumtu, ya. Kita baca kumtu aja, bisa kumta, bisa kumti, ini sebenarnya. Kita baca kumtu saja. Kumtu, ya. Perhatikan. Kumtu, tak ini isim. Tak ini isim. Kalau ditanya apa tanda isimnya? Nah, tanda isimnya bukan alif lam, teman-teman, karena tak ini nggak bisa kita masukkan alif lam. Begitu pula tanda isimnya bukan dengan misalnya tanwin, bukan. Karena kita tidak bisa katakan kumtun, nggak bisa ini. Kumtun nggak bisa. Begitu pula kumtu ini nggak boleh kita kasroh, nggak bisa kumtu kita kasroh, karena kalau kumtu kan ana. Kalau kumti ini memang bisa kumti, tapi artinya berbeda sudahan. Nggak bisa, maka kumtu kita rubah sesuka hati jadi kumti, kan nggak bisa. Nah, lantas apa dong tanda isimnya si ta ini? Nah, tanda isimnya adalah musnad ilaih. Apa tadi musnad ilaih? Al haditsu anhu, kejadian itu sumbernya dari dia. Nah, kumtu ini ada, kumtu artinya adalah saya telah berdiri. Ada kejadiannya? Ada. Apa kejadiannya? Berdiri. Dari siapa kejadian berdiri itu berasal? Dari saya, karena si saya inilah yang melakukan kegiatan berdiri. Ini yang dinamakan musnad ilaih. Maka di sini tu ini isim, tanda isimnya adalah
musnad ilai, seperti itu. Ala taro, kata beliau, ala taro annaha la takbalu al wala yalhaquhat tanwinu. Apakah engkau tidak melihat, bukankah engkau melihat bahwasannya ia, yakni tak tersebut, domir tak ini, tu itu tidak bisa menerima alif lam, dan tidak pula tanwin bisa masuk ke dalamnya. Seperti yang saya jelaskan, tidak bisa kum altu, nggak bisa, atau kum tun, nggak bisa. Wala ghairuha minal alamatil lati tuzkaru ismi, dan juga tidak bisa dimasuki tanda-tanda isim yang lain yang telah kita sebutkan di awal tadi. Siwa annaka hadatsta anha bil qiyami, kecuali apabila engkau tarik darinya, engkau jadikan si tu ini sebagai sumber kejadian, yakni qiyam, yakni kejadian berdiri, seperti itu. Ini dari kitab Syarah Qatrun Nada milik Imam Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Selesai pembahasan. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. 31 menit. Dan di sini ada tamarin, ada latihan. Silahkan bagi teman-teman yang ingin mengerjakan boleh dituliskan di kolom komentar. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Yani ikra'il ayah al-atiyah thumma stakhrij minhal asma'a ma'a bayanil alamatil lati urifat biha, yani laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi di sini kita disuruh mengidentifikasi yakni kalimah-kalimah yang dia merupakan isim beserta tandanya apa. Silahkan bagi teman-teman yang mau mencoba bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Tapi barakallahu fik, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri kita semuanya, terkhusus bagi saya selaku pembicara di sini. Dan ini bukan menggurui, tetapi untuk saling belajar bersama dan memurojaah apa yang telah kita pelajari bersama. Bi'idhnillahi ta'ala kita dapat yakni istifadah ya, dari video singkat dan penuh kesalahan sebenarnya. Penuh kesalahan dan perlu sangat dengan perbaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.